Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu tahun 2024 dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bapak Hasyim Asyari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno KPU terbuka dengan agenda penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2024 pada hari ini Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 dinyatakan dibuka. Yang kami hormati Ketua MPR, yang kami hormati pimpinan DPR, yang kami hormati Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu, yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang kami hormati Menteri Dalam Negeri, yang kami hormati Wakil Menteri Luar Negeri, yang kami hormati pimpinan Tentara Nasional Indonesia, yang kami hormati pimpinan Kepolisian Negara. Mohon maaf, kami lanjutkan. Yang kami hormati pimpinan pimpinan Kejaksaan Agung, yang kami hormati pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024, yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati pimpinan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, yang kami hormati calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, yang kami hormati
pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Bapak, Ibu, saudara sekalian hadirin yang berbahagia, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, kita bersama-sama hadir menyaksikan rapat pleno terbuka dengan agenda penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa, semoga apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillahi wa syafaati Rasulillahi wa ala kulli hadirin sholihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Agenda pertama adalah pembacaan berita acara tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara nomor 252-PL-01-PL-BA-05-2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 bulan April tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan sidang pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama lantai 2 Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, menetapkan 1. Rincian perolehan suara sah per provinsi dan luar negeri berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 berita acara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. 2. Rincian pemenuhan sebaran suara sah pasangan calon sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Demikian berita acara ini dibuat dalam 24 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. Selanjutnya
mohon dipersiapkan untuk penandatanganan berita acara oleh Ketua dan anggota KPU. Sudah? Udah? Selanjutnya adalah penandatanganan berita acara tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Kami mengundang para anggota KPU untuk menandatangani berita acara. Yang pertama kami persilahkan Mas Agus Melas, Mas Sulianto Sudrajat, Mas Muhammad Afifuddin, Mas Idam Holik, Mbak Betty Epsilon Idrus, dan Mas Parsadan Harahap untuk bersiap penandatanganan.
Baik pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan penandatanganan berita acara oleh Ketua KPU RI tadi dan juga anggota KPU RI. Ini menjadi salah satu agenda dalam rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan nantinya setelah dilakukan penandatanganan berita acara ini pun salinannya akan diberikan kepada lembaga negara yang hadir, termasuk juga Ketua DPR, MPR, dan juga Paslon 01 yang juga turut hadir di rapat penetapan Presiden dan Wakil Presiden di gedung KPU RI. Ya, tadi juga Ketua KPU RI telah mengesahkan total perolehan suara untuk pemilihan umum 2024 Pilpres, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, sejumlah sekitar 96 juta perolehan suara diraih oleh Paslon 02 atau Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan pengesahan suara tersebut juga tercantum dalam berita acara yang saat ini ditandatangani oleh seluruh anggota KPU RI. Dan nanti pemirsa, setelah pendatangan berita acara ini, artinya Komisi Pemilihan Umum akan kemudian membacakan keputusan tentang penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih, dan salinan dari berita acara ini akan kemudian diserahkan kepada DPR, kemudian MPR, dan juga paslon-paslon yang berkontestasi di Pilpres 2024. Dan memang Ketua KPU pada hari ini, pemirsa, memimpin jalannya rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu 2024. Dan di depan kita lihat, di depan gedung KPU RI masih dilakukan pengamanan ketat oleh pihak kepolisian, penjagaan untuk rapat pleno terbuka ini. Dan nanti kita masih menantikan setelah penyerahan salinan keputusan ya. Setelah penandatanganan berita acara ini akan diserahkan salinan keputusan dan nanti akan dilanjutkan dengan pidato perdana oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024.
Dan mengutip tadi ya pemirsa yang disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari, artinya dengan ditandatangani berita acara ini pasangan Prabowo Gibran sudah sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia. Dan tadi juga Hasyim Asyari mengatakan bahwa pasangan Capres dan Wapres nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres-Cawapres terpilih periode 2024-2029 dalam pemilu tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59%. Dan tadi juga pasangan Prabowo Gibran turut menandatangani berita acara. Ya, baik pemirsa, nampaknya sudah selesai ditandatangani berita acara dari seluruh anggota KPU RI. Ya, masih berlangsung nampaknya. Dan memang setelah hasil penetapan dari KPU ini telah sah ya, KPU menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dengan total perolehan suara sebanyak 96.214.691 atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di tiap provinsi yang tersebar dari 38 provinsi. Dan pada saat pembacaan keputusan KPU juga di sini akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang akan nantinya disampaikan kepada MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, MK, serta koalisi parpol pendukung paslon. Dan kita akan menantikan selanjutnya penyerahan salinan berita acara. Dah.
Ya pemirsa, kita masih menyaksikan situasi terkini di gedung KPI Republik Indonesia untuk menyaksikan penandatanganan penetapan presiden dan calon wakil presiden oleh 7 komisioner KPU. Di sebelah visual di sebelah kiri ini menunjukkan bagaimana situasi terkini di depan gedung KPU RI yang hingga saat ini masih terpantau lengang dan terkendali karena sejumlah pengamanan masih terus dilakukan di depan gedung KPU RI. Seperti yang Anda bisa lihat di layar televisi Anda pemirsa, saat ini penandatanganan penetapan presiden dan calon wakil presiden baru saja selesai dilaksanakan, dan hari ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hadir di sana untuk mengikuti proses penetapan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Dapat kami informasikan kembali pemirsa, sejumlah tamu undangan juga datang. Sebelumnya KPU juga mengundang semua paslon Capres dan Cawapres nomor urut 01, 02, dan 03. Dan kami sebelumnya juga, kita bersama-sama jadi sudah mendengarkan bagaimana keterangan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang sebelumnya sempat memberikan statement di depan awak media. Namun Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hari ini tidak dapat menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden 2004-2019 yang dilakukan oleh KPU RI. Sejumlah menteri juga tampak hadir sebelumnya. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua MPR juga hadir, dan kemudian sejumlah kepala daerah juga menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden 2024-2029. Emil Dardak juga kami juga tadi sempat melihat hadir untuk mengikuti secara langsung penetapan presiden dan wakil presiden. Sebagai tambahan informasi, pemirsa, sebelumnya pada pukul 9:48 waktu Indonesia Barat, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hadir dalam satu mobil di kantor KPU Republik Indonesia. Prabowo Gibran kompak menggunakan kemeja putih dengan panjang dan sempat menyapa tim suksesnya, partai koalisi pendukung hingga pejabat pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Prabowo Gibran juga sempat menyapa awak media dan memberikan keterangan, kemudian langsung memasuki kantor KPU Republik Indonesia.
Dan berikut ini adalah suasana terkini di sebelah kiri layar televisi Anda adalah pantauan udara di kawasan gedung KPU Republik Indonesia di seputaran Menteng, Jakarta Selatan. Dan ini situasi terkini di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berdampingan dengan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang hari ini memang mendapatkan undangan secara resmi dari KPU RI untuk hadir menyaksikan secara langsung penetapan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 hingga 2029 nanti. Sementara itu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hari ini tidak menghadiri penetapan Presiden dan Wakil Presiden di gedung KPU RI. Sebelumnya pemirsa, KPU RI menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres-cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Akan tetapi hasil tersebut sempat disengketakan di MK dan kemudian pada tanggal 22 April lalu pada hari Senin tepatnya Hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan dan memutuskan bahwa gugatan dari paslon 1 dan paslon 3 ditolak seluruhnya. Dan hari ini KPU menetapkan dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Sebagai tambahan informasi, pemirsa, Ketua KPU RI, Hashim Asyari, mengungkapkan pasangan Prabowo Gibran meraih 96.214.691 suara. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar memperoleh 971.906 suara. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan suara 27.040.878 suara. Adapun total suara sah menurut Hashim berjumlah 164.227.475 suara. Sedangkan pada hari Senin lalu, pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutus 2 perkara sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Sidang pembacaan putusan yang dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo ini dalam amar putusannya, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut MK, permohonan kedua kubu tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sebelumnya pemirsa, Prabowo Subianto pada pagi tadi sebelum menuju gedung KPU Republik Indonesia berangkat pertama kali pada pagi hari di rumah dinasnya. Kemudian menuju dari komplek kementerian, kemudian menuju ke kediamannya di Kertawijaya, kemudian Kertanegara maksud kami, kemudian untuk bersama-sama Gibran Rakabuming Raka juga hadir
di Rumah Kertanegara dan kemudian berangkat bersama-sama dalam satu mobil untuk menuju gedung KPU RI untuk mengikuti penetapan Presiden dan Wakil Presiden di gedung KPU RI. Sebelumnya pemirsa, calon Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto juga sempat memberikan keterangan di awak media sebelum mengikuti penetapan ini, mengatakan bahwa dirinya bersama calon Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk bekerja keras demi Indonesia ke depan. Prabowo Subianto juga sempat mengungkapkan hal tersebut sebelum masuki kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menghadiri penetapan Capres-Cawapres terpilih. Ya, ini Komisioner KPU sudah menyelesaikan penandatanganan penetapan Presiden dan Wakil Presiden, disambut tepuk tangan yang meriah dari pendukung Capres dan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya Prabowo Subianto menjelaskan di depan awak media bahwa dirinya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hari ini datang ke KPU sebagai bagian dari proses yang dijalankan bersama. Proses pemilihan presiden dan sudah diikuti semua, dan dia berharap rakyat bersamanya dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama, bekerja untuk rakyat. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 hingga 2029 ini memang dilakukan paling lambat 3 hari setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi MK mengenai perselisihan hasil pemilu sesuai dengan pasal 4 Peraturan KPU atau PKPU nomor 6 tahun 2024. Dalam keterangannya, pemirsa, Idham Holik menjelaskan penetapan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagaimana pembacaan putusan MK pada Senin 22 April yang lalu yang menolak seluruh permohonan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Dan kita kembali menyaksikan visual terkini pemirsa di kawasan Menteng, Jakarta Selatan. Ini adalah arus lalu lintas di perempatan di sekitar gedung KPU Republik Indonesia. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar karena di sana pengamanan masih terus dilakukan. Dokumen penetapan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 ini memang harus ditandatangani oleh ketujuh dari Komisioner KPU Republik Indonesia.
Dalam keterangan yang terpisah, pemirsa, Hasyim mengungkapkan pasangan Prabowo Gibran meraih 214.691 suara. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan suara 27.040.878.000. Dengan hasil ini, KPU Republik Indonesia menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi pasangan yang memperoleh suara terbanyak dengan total suara sah 96.214.691, dan hari ini kita semua menyaksikan penetapan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh KPU RI. Adapun total suara sah menurut Hasyim Asyari pada pemilu 2024 ini sebanyak 164.227.475 suara. Iya. 7 komisioner KPU sudah selesai menandatangani surat penetapan presiden dan wakil presiden 2024-2029. Demikian tadi penandatanganan berita acara tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Karena memang agendanya tanda tangan di dalam forum. Kalau rapat pleno belum dibuka sudah ditandatangani malah tanda tanya nanti. Sebagaimana kami ketika menetapkan hasil pemilu, masing-masing kami di antara anggota KPU harus menandatangani sekitar 8.400 kali tanda tangan. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati peserta rapat pleno, selanjutnya adalah pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang A. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/Pres/Datar 22 Romawi/2024 tanggal 22 April 2024 dengan amar putusan mengadili
dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya, dan dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 garis miring PHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024 tanggal 22 April tahun 2024 dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya, dan dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 417 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan pasangan calon terpilih ditetapkan dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum dan dituangkan ke dalam berita acara hasil pemilu presiden dan wakil presiden. C. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon terpilih dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum. D. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan sidang pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 252 garis miring PL titik 01 titik 9 garis datar BA garis miring 05 garis miring 2024 tanggal 24 April 2024. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari ditandatangani.
Selanjutnya adalah penyerahan berita acara dan salinan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu tahun 2024. Panitia sudah siap? Kami mohon para anggota KPU bersiap diri di podium. Yang pertama, berita acara dan salinan keputusan diserahkan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kami persilahkan. Selanjutnya penyerahan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Kami persilahkan. Dan pemirsa, baru saja Ketua Komisioner KPU Republik Indonesia sudah menandatangani penetapan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Yang ketiga, penyerahan kepada 2029. pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, penyerahan kepada pimpinan Mahkamah Agung. Yang kelima, penyerahan kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi. Yang keenam, penyerahan kepada Presiden Republik Indonesia. Kami persilakan yang mewakili pemerintah. Dan pemirsa, ini adalah penyerahan berita acara. Yang ketujuh, penyerahan kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul. Oleh karena itu kami undang pimpinan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Kami undang yang pertama pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya. Yang kedua, pimpinan Partai Golongan Karya. Yang ketiga, pimpinan Partai Demokrat. Yang keempat, pimpinan Partai Amanat Nasional.
Yang kelima, pimpinan Partai Solidaritas Indonesia. Yang keenam, pimpinan Partai Bulan Bintang. Yang ketujuh, pimpinan Partai Garda Republik Indonesia. Dan pemirsa, ini adalah penyerahan berita acara kepada masing-masing parpol pengusung. Dan baru saja kita melihat adik kandung dari Gibran Raka Buming Raka, Kaisang Pangarep, juga mendapatkan berita acara dari KPU RI sebagai parpol pengusung Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Para ketua umum partai, pendukung atau pengusung dari pasangan Gibran Raka Buming Raka dan Prabowo Subianto telah mendapatkan salinan berita acara secara langsung dari KPU Republik Indonesia yang diserahkan langsung oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari. Dan kita tadi lihat sejumlah ketua partai dari partai pengusung. Dari Ketua Umum Partai Golkar ada Erlangga Hartarto, kemudian Ketua Umum Partai Demokrat AHY, kemudian Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, dan juga ada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon nomor urut 1. Mohon yang berkenan hadir untuk menerima atau penerimaan berita acara dan keputusan, salinan keputusan. Yang pertama Partai Nasdem, yang kedua Partai Kebangkitan Bangsa, yang ketiga Partai Keadilan Sejahtera. Selain partai pengusul Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, sejumlah pimpinan dan perwakilan dari partai pengusul dari pasangan paslon presiden
01 Anies dan Muhaimin juga hadir untuk menerima salinan dari KPU RI. Ini adalah Sekjen PKS. Dan ini adalah Sekjen dari PKB. Dan masih ada satu lagi, mungkin perwakilan. Oke, ternyata baik, pemirsa, ini ada dua perwakilan dari partai politik pengusung pasangan calon 1, Anies Muhaimin dari PKS dan Selanjutnya kami undang gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon nomor urut 3. 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Partai Persatuan Pembangunan. 3. Partai Perindo. 4. Partai Hati Nurani Rakyat. Dan berikut ini pemirsa, salinan berita acara juga diberikan kepada parpol pengusung pasangan calon Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan hari ini diwakili oleh satu orang sekjen dari P3. Yang ke-8 atau terakhir ada penyerahan berita acara dan salinan keputusan KPU kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya, ini adalah salah satu momen yang penting bagi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang secara resmi juga mendapatkan salinan berita acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden resmi oleh KPU Republik Indonesia. Diserahkan langsung oleh Ketua KPU Hashim Asyari dan diterima oleh Prabowo Subianto. Ya, pemirsa, sebelumnya KPU RI juga, ya, ini adalah sebuah momen yang cukup berbahagia bagi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang juga mendapatkan ucapan selamat dari paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Agenda selanjutnya adalah pidato oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dipersilahkan. Ya, ini adalah salah satu momen yang bersejarah
karena hari ini pertama kalinya Prabowo Subianto Bismillahirrahmanirrahim. memberikan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita umat Islam menyampaikan kehadirat junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Hashim Asyari, beserta seluruh jajaran KPU, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja, beserta seluruh jajaran Bawaslu yang saya hormati, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bapak Hedi Lugito, beserta seluruh jajaran DKPP yang hadir. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Bambang Susatyo, pimpinan DPR yang hadir, Ketua Komisi 2 Pak Doli Kurnia, mewakili pemerintah, Menko Polhukam Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, yang mewakili TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung yang saya hormati, Wakil Presiden terpilih Saudara Gibran Rakabuming Raka, para ketua umum partai politik yang saya hormati, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Airlangga Hartarto, Ketua Harian Partai Gerindra Saudara Sufmi Dasko, Ketua Umum Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang, Ketua Umum Partai Gelora Saudara Anies Mata, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Saudara Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Garuda Saudara Ridha Sabana, Ketua Umum Prima Saudara Agus Jabo, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Saudara Rozan Ruslani, tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan dan yang saya cintai, Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar, calon presiden dan calon wakil presiden pasangan 01. Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas kehormatan
yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya kita bersyukur bahwa kita bersama-sama telah berhasil menjalankan proses demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Kita bersyukur bahwa sistem kenegaraan, sistem politik yang telah kita pilih, bahkan yang dipilih oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu sistem demokrasi, sistem kerakyatan, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita telah menjalankan proses ini dengan cukup panjang, cukup lama, cukup menyita tenaga, pikiran. Kontestasi di antara 3 pasangan calon telah kita lakukan. Kontestasi, persaingan, perdebatan yang keras, yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan pandangan-pandangan yang tajam di antara kita. Tapi inilah tuntutan demokrasi, inilah yang diharapkan oleh bangsa dan rakyat kita. Kontestasi tajam, debat kadang-kadang panas, tapi satu hal saya kira yang kita saksikan bersama, sekeras apapun, setajam apapun, kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Kita berjuang, saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai, pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting, karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan. Tetapi setelah ini rakyat menuntut bahwa semua
unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Ini tuntutan rakyat. Kita harus bersatu. Kita harus rukun. Apakah bersatu itu berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan? Sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita. Sama-sama kita berjuang untuk dengan secepat-cepatnya kita membawa kebaikan, peningkatan untuk rakyat kita. Tidak boleh ada rakyat kita, anak-anak kita yang tertinggal dan tidak menikmati hasil kemerdekaan. Saudara-saudara, itu pandangan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan saya tegaskan kembali, saya dan saudara Gibran Raka Buming Raka, kita akan menjadi presiden dan wakil presiden. Kita akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan buktikan bahwa saya akan bekerja berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terima kasih kepada aparat TNI Polri, semua unsur penegak hukum, panitia pemungutan suara di seluruh Indonesia, kelompok penyelenggara pemungutan suara di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Bagaimanapun kita diakui oleh dunia, bangsa yang berhasil melaksanakan pemilihan umum serentak terbesar dalam sejarah dunia. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas kepimpinannya sehingga pemilihan umum dilaksanakan dengan baik, dengan tertib, dengan aman. Saya juga tadi sudah menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada Saudara Anies Baswedan, Saudara Muhaimin Iskandar, Saudara Ganjar Pranowo, dan Saudara Mahfud MD. Terima kasih juga kepada seluruh partai pendukung, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, seluruh relawan, tim hukum serta tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saudara-saudara juga rekan-rekan media dan pers yang bekerja keras untuk memberi berita dan memberi pengetahuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pers yang bebas, yang vital adalah syarat mutlak dari demokrasi. Walaupun kadang-kadang pedas di telinga, tapi tetap kita terima kasih sama media pers kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kami merasa mendapat kehormatan besar
kepercayaan besar. Kami hanya mohon doa, kami mohon restu dari seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kami selalu mohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa agar kepercayaan yang diberikan di pundak kami mampu kami pikul, mampu kami laksanakan, dan kami mampu memberi yang terbaik untuk rakyat kita. Tentunya sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama dari kita semua. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Marilah kita berani meninggalkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita berani mengatasi perasaan-perasaan kita. Mari kita gali kesadaran dan cinta tanah air. Marilah kita berkorban untuk rakyat kita yang masih banyak mengalami kesusahan, yang masih banyak sulit mencari makan untuk hari esoknya. Saudara-saudara sekalian, hanya dengan kita bersatu bekerja sama, kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa kita. Demikian yang saya sampaikan, dan sekali lagi dalam kampanye yang panjang, yang penuh dengan kontestasi yang tajam, sekali lagi saya dan saudara Gibran mohon maaf kalau ada kata-kata kami, perbuatan kami yang kurang pantas, kurang berkenan di hati semua pihak. Yang penting sekarang, mari kita bekerja untuk rakyat kita. Sekali lagi terima kasih seluruh penyelenggara pemilu. Pengabdian saudara-saudara untuk bangsa dan negara akan dicatat oleh sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Terima kasih. Ya, baru saja kita bersama-sama menyaksikan pidato pertama
Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 usai ditetapkan secara resmi oleh KPU Republik Indonesia pada hari ini, tanggal 22 April 2024. Pemirsa, dalam pidatonya, Prabowo Subianto memberikan ucapan terima kasih kepada para kontestan yang ikut melakukan kontestasi pemilihan presiden 2024 dengan sangat tajam. Namun hasil yang ditetapkan oleh KPU RI telah menjadikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden pilihan rakyat untuk periode 5 tahun ke depan, yaitu 2024-2029. Dan Prabowo Subianto juga sempat mengajak seluruh peserta kontestan, baik paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan Capres-Cawapres nomor urut 3, untuk kembali bersama, bekerja sama demi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidatonya tadi, Prabowo Subianto juga mengucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Selanjutnya, mari kita akhiri dengan berdoa, bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Liridhoillahi wa syafaati rasulillahi wa ala kulliyatin sholihah bibarakati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Ya nasta'in A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-halim bin uqud wa tanfa'il jubbi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wal afiyata fil jasad wasihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الحاتم سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله على وسلم. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbighfirli wa habli mulkan
لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Demikian rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu tahun 2024. Sebagaimana ketentuan pasal 167